Bismillah. Alhamdulillah kafa. Alhamdulillah kafa. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Alhamdulillah, tiada kata yang pantas kita untuk membuka majelis kita pada malam kali ini melainkan ucapan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala disertai rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh harap-harap dan cemas. Inilah pujian yang tertinggi yang kita ungkapkan dengan alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah dengan penuh rasa cinta, pengharapan dan rasa cemas kita hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita memujinya karena memang Allah lah yang paling sempurna dan paripurna. Kita seorang hamba yang lemah, butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala benang merah ini terputus hubungan kita dengan Allah, maka kita pun akan binasa, kita pun akan salah arah. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah menjadi kudratnya, sudah menjadi sunatullah, kita ini tercipta dalam keadaan lemah. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Kita manusia tercipta dalam keadaan lemah. Tatkala ujian hidup itu melanda, tatkala banyak permasalahan, itu lagi membuat kita lemah dan semakin lemah. Tatkala kita sudah semakin nol, tidak ada yang bisa kita andalkan. Keluarga yang dahulu yang bisa membantu kita tidak lagi membantu kita. Teman-teman karib kerabat sudah tidak membantu kita. Pada saat inilah kita itu terasa sangat kecil, kita sangat lemah sekali. Tapi dalam kelemahan ini yakinlah Allah Subhanahu wa taala menghendaki hikmah yang lain. Kita memang lemah, itu membuktikan kita hanya hamba biasa. Di sana ada Zat yang Maha Kuasa, yang Allah Subhanahu wa taala lah berkuasa atas segala-galanya. Apapun dalam kehidupan kita, Dialah yang mengaturnya. Kemudahan, kebahagiaan, Dialah Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita sudah posisi nol begitu, maka Allah menginginkan kita agar kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingat kudrah kita sebagai makhluk. Kita ini lemah, kita butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, yuridullahu bikumul
Yuridullah bikumul yusra, Allah menginginkan kita itu kemudahan. Yuridullah ayyukhaffifa ankum, Allah pengen ayyukhaffifa ankum, pengen kita itu mudah. Dalam syariat agama kita Allah menginginkan kemudahan. Dalam segala kehidupan, lintas kehidupan kita Allah pengen kita itu mudah. Akan tetapi kita sadar wa khaliqal insan dha'ifa, kita itu lemah. Dalam kelemahan ini kita perlu bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali menata hati kita untuk husnudzon atau berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi kejelekan-kejelekan yang kita terima, musibah-musibah yang kita dapat karena kita mengawali hidup kita dengan suudzon, berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ana inda dhonni abdi bi," aku itu kata Allah sesuai dengan prasangka hambaku terhadapku. Apabila ia prasangka baik maka kebaikan baginya, apabila ia prasangka buruk maka keburukanlah yang menimpa baginya. Jadi fa in kana sauron falahu, apabila bersangka buruk maka keburukan akan menimpa dia. Fa in kana khairon falahu, maka kalau dia bersangka baik maka kebaikan inilah yang ia akan terima. Jadi sebenarnya kita itu hasil dari akidah kita atau mindset kita, bagaimana kita itu menghadapi hidup, bagaimana itu kita kembali kepada Allah. Jadi kalau kita berpositif thinking, Allah senantiasa hadir dalam setiap kesempatan hidup kita, Allah akan membantu kita. Namun tatkala kita sudah berputus asa, kita sudah tidak memegang lagi benang dari Allah Subhanahu wa taala, disinilah kita itu akan hancur, hadirin sekalian. Maka pada malam kali ini kita akan membahas sebuah ibadah yang agung ini, merupakan ibadah hati. Ibadah yang hati tentunya ibadah yang paling agung, yang kita meminta di dalam selesai sholat kita. Dalam selesai sholat kita meminta Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kita meminta Allahumma a'inni ala dzikrika, ya Allah, aku meminta supaya saya ini tetap bisa berzikir kepadamu. Kemudian wa syukrika, bisa senantiasa bersyukur atas nikmatmu, dan husni ibadatik. Dan termasuk husni ibadatik, baiknya ibadah kita yang kita minta husni ibadatik adalah husnudzon, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna dzanna billah min husni ibadah. Dalam hadis riwayat Tirmizi, Rasulullah bersabda, inna dzanna billah min husni ibadah. Berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala ini merupakan sebaik-baiknya ibadah atau ibadah yang paling baik. Mengapa? Karena dia inilah rukun atau kesempurnaan dari tauhid kita. Husnudzon ini merupakan buah makrifat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang telah mempelajari nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, dia akan timbul husnudzon, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun miris sekali kita sebagai manusia ini, tatkala kita itu mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama dan sifatnya, malah kita ini mudah berputus asa. Dari sini kita menilai ilmu kita itu ada yang salah. Saya beri contoh saja. Semakin kita kenal seseorang dengan sifat-sifatnya, tipikalnya, semakin kita itu bisa menilainya. Jadi tatkala kita melihat orang itu baik di hadapan kita, dia senyum tatkala ketemu kita, tatkala kita susah dia membantu, tentu kita menilainya apa? Orang ini adalah orang yang baik. Kalau orang nggak pernah tegur sapa sama kita, salam pun tidak mau, tentu kita langsung mindset kita dalam pikiran kita orang ini buruk. Itu sebenarnya apa? Kaidah atau rumus yang terjadi di masyarakat kita. Namun terkadang kita malah berbeda.
Ada orang yang kita tidak kenal, malah kita apa? Yakin sama orang tersebut. Contoh dalam kejadian apa? Tatkala kita naik pesawat. Naik pesawat terbang ini. Antum tahu siapa pilotnya? Pilotnya? Antum tahu pilotnya sekolah di mana? Antum tahu dia mahir nggak bawa pesawatnya? Kenapa dalam kejadian ini antum bisa berbaik sangka pesawat ini akan selamat sampai tujuan, sedangkan antum tidak tahu siapa yang menjadi pilot dari pesawat? Nah, ini sungguh aneh. Tatkala Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita, memberi rezeki kepada kita, kemudian menurunkan Al-Qur'annya, menurunkan nabinya, masih miris di antara kaum muslimin berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma qadarullahi haqqa qadarihi. Sungguh mereka itu tidak tahu, tidak paham mengenai Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak mengenal dengan Allah dengan sebenar-benar pengenalan. Padahal tatkala naik pesawat, naik bis, tidak pernah ditanya super bisnya itu lihai apa tidak. Nah, sekarang sudah jelas-jelas Allah yang mengatur dunia, yang menjadi pengaturnya, yang memberi nafas pada kita, sedetail-detailnya diatur. Apakah dengan ilmu dan maha hikmahnya Allah meninggalkan kita begitu saja? Kita dijadikan dalam keadaan lemah, apakah itu tidak ada hikmahnya? Tentu ada hikmah yang Allah ingin simpan. Tentu ada hikmah yang Allah inginkan. Bagaimana manusia ini kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, apa itu husnudzon, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu? Husnudzon dari segi bahasa dari dua kata, husnu dan don. Husnu itu dari hasan. Hasan tentunya baik. Hasuna yahsunu, hasanun, husnu. Jadi baik. Don prasangka. Berbaik sangka. Ini jadi terjemahan bahasa Indonesianya, husnudzon itu berbaik sangka. Dari istilah syar'i, para ulama kita membuat definisi yang sangat indah. Tawaku al-khair. Tawakul khair minallah. Tawakul khair minallah. Senantiasa menginginkan atau berkeyakinan baik itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala di dalam setiap kehidupan kita. Jadi senantiasa kita itu berkeyakinan baik dalam setiap kehidupan kita. Apapun takdir Allah Subhanahu wa taala pada kita, Allah menghendaki kebaikan. Inilah yang dimaksud dengan husnudzon. Jadi kita itu berkeyakinan dalam takdir kita, baik yang baik, bahagia ataupun musibah, tersimpan kebaikan. Apapun modelnya, senantiasa kita selalu husnudzon, berprasangka baik. Tentunya orang bisa berprasangka baik karena apa tadi? Ilmu, mengenalnya, mengenal Allah. Ini sudah menjadi baku. Tak kenal maka tak cinta, tak sayang. Jadi tawaku atau husnudzon ini sering kita kaitkan dengan fikih asmaul husnanya. Seorang bisa bersangka baik dalam setiap kesempatan hidupnya. Itu sampai tingkat itu tentunya dia sudah mengenal Allah Subhanahu wa taala sebelumnya. Tatkala dia ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan nikmat bahagia, dia senantiasa bersangka baik bahwasanya ini nikmat baru sedikit, nanti Allah akan kasih lagi kalau dia bersyukur. Kalau saya bersyukur, Allah tambah yang banyak lagi nikmat tersebut. Kalau ia mendapatkan musibah, dia bisa senantiasa apa? Senantiasa bersabar. Nah, dalam musibah ini terdapat apa? Terdapat hikmahnya lagi. Allah menginginkan kebaikan lagi. Fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran. Allah menginginkan banyak-banyak kebaikan. Allah mengulang kalimat yusron yang umum ini 2 kali. Berarti apa? Banyak-banyak kebaikan. Kebaikan di mana? Di dunia dan di akhirat. Tatkala sempit hidup itu,
tatkala Allah angkat nikmat bahagia, Allah tahan bahagianya, Allah timpakan musibah, berarti ada kebaikan di dalamnya. Langsung dia ingat, idza ahaballahu qauman ibtalahum. Apabila Allah cinta pada suatu kaum, maka Allah akan berikan dia musibah. Jadi apa? Semakin dia itu mendapatkan musibah, bukan dia malah pesimis. Berarti Allah sudah meninggalkan saya. Tidak, tetapi dia semakin husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti saya ini termasuk apa? Orang yang Allah cintai. Orang yang Allah perhatikan begitu. Kenapa? May yuridillahu bihi khairan ibtalahum. Kalau Allah ingin kebaikan pada suatu hamba, maka dia akan apa? Akan diuji. Kalau seorang bapak, ayah kepada anaknya, tentunya apa? Akan memperhatikannya, tidak membiarkannya begitu saja. Ini bukti kasih sayang Allah pada saat musibah. Nah, tatkala dia mendapatkan apa lagi? Mendapatkan dosa, terjatuh, terjumus dalam dosa. Nah, ini wajar. Kenapa wajar? Kenapa? Karena kullu bani Adam khoto. Setiap bani Adam itu khoto. Khoto itu apa? Bukan salah. Tapi apa? Khoto, khoti itu salah. Tapi khoto dalam bahasa Arab itu salah. Jadi bukan salah satu kali, dua kali, tapi salah. Dalam sering salah ini tentunya apa? Manusia itu akan lemah. Saya ini salah terus, saya ini salah terus. Nah, di sini ada kelemahan bagi manusia. Tapi apa? Allah menginginkan lain. Tatkala dia masih husnudzon, dia punya hamba yang dia punya Allah Subhanahu wa taala yang mampu mengangkat dosa-dosanya dan mengampuni dosa-dosanya, dia pun masih husnudzon. Ya Allah, dengan segala dosa-dosaku yang ada ini kelemahanku, aku bersimpuh kepadamu. Jadi apa? Dalam setiap keadaan kehidupannya, dalam bahagianya, musibahnya, dan terjatuh dalam maksiat, dia kembali kepada Allah masih bisa husnudzon. Nah, husnudzon inilah yang menjadi harta yang terindah bagi seorang muslim. Dalam sebuah ayat, fa'ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Fa'ahsinu, berbuat baiklah, sesungguhnya Allah cinta orang yang berbuat baik. Dalam tafsir Tabari, beliau membawakan sebuah riwayat dari Ikrimah radhiyallahu ta'ala anhu. Ikrimah menafsirkan ahsinu bukan dengan berbuat baik. Ahsinu maksudnya adalah berbaik sangkalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin diartikan oleh Ikrimah berbaik sangkalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yuhibbul muhsinin, sesungguhnya Allah itu cinta bagi orang yang berbaik sangka bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi barang siapa yang menginginkan cintanya Allah, rahmatnya Allah, marilah mulai sekarang ini kita berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena di tangan Allah lah kebaikan-kebaikan itu ada. Tadi dalam hadis qudsi, ana inda dzonni abdi bi, aku itu sesuai dengan prasangka hambaku. Aku itu berhubungan dengan hambaku, bermuamalah dengan hambaku, itu sesuai dengan prasangkanya. In kana khairan falahu, kalau dia prasangka baik kepadaku, aku akan berikan kebaikan itu kepadanya. Wa in kana saron falahu, kalau dia prasangka buruk, maka keburukanlah yang akan ia timpakan. Maka dari sini Rasulullah ketika beliau sekarat, sebelum 3 hari kematian beliau masih sempat-sempatnya memberikan wasiat kepada kita semua. La yamutanna ahadukum, kata Rasulullah, jangan sampai di antara kalian meninggal. La yamutanna ahadukum, jangan sampai di antara kalian meninggal illa wa huwa yuhsinu dzanna billah, kecuali dia dalam keadaan apa? Keadaan berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai di antara umat Islam ini mati dalam keadaan suudzon.
Kenapa? Kalau dia sudah mati dalam keadaan suudzon, maka akan sulit untuk apa? Untuk mengucapkan kalimat tauhid atau untuk mengucapkan la ilaha illallah. Itu akan sulit. Nah, wasiat Rasulullah saking pentingnya kita itu harus husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap kehidupan kita. Ibnu Mas'ud sebagai sahabat yang faqih, Ibnu Mas'ud itu terkenal faqihnya, ilmu fikihnya. Saking faqihnya Ibnu Mas'ud memberikan wasiat kepada murid-muridnya. Apa wasiat Ibnu Mas'ud kepada murid-muridnya? Ma u'tiya muslimun qattun khairan min husni dzanna billah. Tidak ada harta yang paling bagus, pemberian yang paling indah kecuali husnudzon, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa innal khaira biyadillah, karena kebaikan itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Tatkala seorang muslim hidupnya itu sudah penuh dengan prasangka baik, maka kebaikan-kebaikan akan menimpanya. Oleh karena itu Rasulullah SAW dengan gaya hidup beliau, setiap apapun yang mendapati beliau itu beliau tafaul. Tafaul itu optimis terus. Optimisnya seorang muslim itu menggantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu husnudzon terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Yu'jibuni kata Rasulullah, yu'jibuni, sungguh menakjubkan kepadaku al-fa'lu sholih. Al-fa'lu sholih, kalimat optimis, husnudzon pada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang membuat beliau itu takjub. Nah, jadi banyak dalil yang menyebutkan apa? Menyebutkan tentang ibadah yang agung ini, ma'asyiral muslimin. Kemudian sebuah asar dari ulama-ulama kita, dari Sahal Al-Qat'i. Dari Sahal Al-Qat'i, beliau ini melihat temannya Imam Malik Ibnu Dinar. Imam Malik Ibnu Dinar telah mendahului beliau, mendahului Sahal Al-Qat'i. Belum melihat, ya Aba Yahya, wahai Malik Ibnu Dinar, aku melihat engkau ini setelah engkau mati. Melihat dalam mimpi. Nah, jadi Sahal Al-Qat'i melihat Malik Ibnu Dinar dalam mimpinya, dalam keadaan Masya Allah berlimpah dengan bahagianya, mukanya cerah, bajunya bagus, pokoknya penampakannya dengan penampakan yang indah. Ya Aba Yahya, wahai Malik Ibnu Dinar, Aba Yahya, alaita siri, sungguh menakjubkan keadaanmu ini. Mada qadimta bihi 'ala Allah Ta'ala, apa sih yang engkau, amalan apa sih yang engkau hadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala? Amal apa yang engkau bisa banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala sehingga engkau itu seperti ini keadaannya? Apa yang engkau bawa? Kata beliau dengan tawaduknya dalam mimpi itu, qadimtu bi dzunubin katsiratin. Aku itu datang dengan dosa yang banyak katanya. Masya Allah, datang dengan dosa yang banyak. Beliau bangga. Namun ada lanjutannya. Famahaha anni husnudzon billah, namun dosa-dosa itu terhapus oleh apa? Prasangka yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang aku makhluk yang berdosa, aku terjatuh dalam dosa, namun aku memiliki Allah yang bisa mengampuni dosa-dosaku dan bisa menghukum dosaku. Aku yakin itu. Karena itulah beliau diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ma'asyiral muslimin, begitu indahnya amalan hati ini, yaitu husnudzon, begitu agungnya ibadah ini, maka kita sebagai seorang muslim jangan sampai kita terluput hari-hari kita dengan yang ibadah-ibadah yang lainnya, melainkan harus kita itu apa? Setiap hari kita itu ada husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada tempat-tempat kita itu harus benar-benar kita tekankan husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada berapa tempat agar kita itu bisa husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala atau kita disyariatkan untuk husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Tempat yang pertama tatkala kita berdoa. Tatkala seorang muslim berharap pada Allah Subhanahu wa taala,
tentunya doa-doanya itu tidak doa-doa yang hampa, akan tetapi ada syarat-syarat yang perlu ia lakukan. Tatkala kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala bukan sekedar memohon, tetapi Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya telah tetapkan bagaimana doa tersebut agar dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau memberikan syarat doa-doa itu terhadap kita. Apa kata Rasulullah dalam hadis yang sahih? Ud'ullah, berdoalah kalian kepada Allah. Wa antum muqinun bil ijabah. Berdoalah kepada Allah, bukan hanya sekedar berdoa, akan tetapi ada syarat yang berikutnya, wa antum muqinun bil ijabah. Antum harus yakin, Anda harus yakin bahwasanya doa-doa yang Anda panjatkan adalah doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tatkala kita hanya doa sekedar doa, tidak ada pengharapan bahwasanya Allah akan mengabulkan doa kita akan menjadi hanya sekedar omongan belaka, tidak diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya assalamualaikum, kita tanpa sadar kalimat salam ini adalah kalimat doa. Kita ketemu teman assalamualaikum, itu mau niatnya mendoakan atau hanya sekedar rutinitas, atau hanya sekedar apa? Sekedar formalitas saja. Ternyata kita masih dalam rangka formalitas saja. Buktinya apa? Tidak ada kita itu apa? Syarat yang ini, yaitu muqinun bil ijabah. Tatkala kita mengucapkan assalamualaikum, semoga Allah assalam yang maha memberi keselamatan itu bersamamu. Tatkala kita beryakin itu, maka kita pun akan mendapatkan fadilah dari salam tersebut. Nah, ud'ullah wa antum muqinun bil ijabah. Berdoalah kepada Allah, yakin 100% Allah akan mengabulkan, mengijabahi, menjawab doa-doamu. Nah, menjawab doa ini tidak harus dikabulkan di dunia langsung. Dalam sebuah hadis menafsirkan ayat ini atau hadis ini, ma min muslimin yad'ullah, tidaklah seorang muslim berdoa kepada Allah bid'awatin, dengan sebuah doa, laisa fihi ismun, tidak ada dosa dalam doanya, tidak mengharapkan laknat kepada orang lain, tidak mau memutuskan silaturahim, wala qati'atur rahim, doanya tidak ada dosa dalam doanya, tidak melaknat orang lain, doanya juga tidak tidak memutuskan hubung karib kerabat, maka akan Allah beri di antara 3 hal. Yang pertama, kalau doanya itu baik, menurut Allah baik, Allah kabulkan di dunia langsung Allah beri. Maka tatkala kita seorang hamba itu minta, ya Allah berilah aku harta benda. Nah, tatkala Allah beri, berarti harta benda itu yang terbaik buatnya. Allah langsung beri. Tapi kalau menurut Allah Subhanahu wa taala harta benda yang ia minta itu buruk, maka Allah akan simpan doanya. Nanti di akhirat Allah simpan doa tersebut. Allah simpan sebagai tabungan kebaikan. Karena ada kesabaran tatkala berdoa, ada kebaikan, berharap-harap kepada Allah, dan ini harap kepada Allah adalah ibadah. Kemudian apalagi? Allah hindarkan keburukan yang semisalnya. Jadi jangan pernah kita katakan tatkala Allah berfirman, ud'ullah atau ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku astajib lakum, maka aku akan mengabulkan. Jangan diterjemahkan dengan mengabulkan, tapi aku akan menjawab doa-doa kalian. Karena menjawab doa itu tidak selama dikabulkan begitu. Dalam suatu kaidah, Allah itu memberi apa yang kita butuh, bukan apa yang kita inginkan. Jadi Allah memberi kebutuhan kita, bukan apa yang kita inginkan. Kenapa? Bisa jadi yang kita minta itu adalah keburukan bagi kita. Asa antakrahu syai'an wa huwa khairun lakum. Bisa jadi apa yang kamu anggap buruk itu yang terbaik, khairun, yang terbaik bagimu. Wa asa antuhibbu syai'an,
bisa jadi yang engkau minta, yang engkau inginkan itu buruk bagimu. Wallahu ya'lamu, Allah yang Maha tahu. Dialah Tuhan kita yang tahu kebutuhan kita. Wa antum la ta'lamun, sedangkan kita tidak tahu apa-apa. Jadi tatkala kita berdoa harus ada apa? Husnudzonnya kepada Allah. Allah akan mengijabahi doa-doa kita. Oleh karena itu mendengar hadis ini, para sahabat mengatakan, al-an nuksiru fid doa. Kalau doa itu tidak pernah rugi, pasti Allah kabulkan, baik di dunia langsung atau Allah hilangkan keburukan-keburukan yang di dunia yang semisalnya, atau Allah simpan nanti di akhirat, tidak pernah ruginya. Kami akan terus berdoa ya Rasulullah, katanya para sahabat mendengar hadis ini. Jadi jangan pernah kita itu apa? Lelah dalam berdoa. Allah sendiri telah menjamin, ud'uuni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, aku akan kabulkan. Fa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Tatkala Rasulullah ditanya, tatkala Allah muadul atau Rasulullah Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar kepada Rasulullah, wahai Muhammad, apabila di antara hamba-hambaku bertanya, di manakah Allah? Jawablah, fa inni qarib, aku itu dekat. Ujibu, apa bukti kedekatan Allah kepada kita? Ujibu, kata Allah, aku akan menjawab. Ujibu manda itu. Jadi Allah akan menjawab doa-doa kita. Jadi Allah sendiri akan menjamin doa-doa kita. Maka sungguh apa? Sungguh miris di antara kita masih ada yang pesimis atau masih banyak yang berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan iblis. Kita tahu siapa iblis? Iblis musuhnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Syaitan yang jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tatkala ia berdoa, andirni ila yaumi yub'atsun, ya Allah, tangguhkanlah aku hingga hari kebangkitan. Syaitan loh, musuh Allah yang berhak laknat, tapi Allah masih berikan kesempatan doanya dikabulkan. Andirni ila yaumi yub'atsun. Apa kata Allah? Qala fa innaka minal mundzirin. Sungguh engkau itu termasuk orang-orang yang aku tangguhkan kematiannya, yang aku abadikan nanti kematian hingga akhir kiamat baru ia mati. Nah, iblis meminta, Allah kasih. Bagaimana seorang mukmin, seorang yang bertakwa, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja, barang siapa yang bertakwa Allah akan berikan apa? Makhraja. Makhraja itu jalan sempit, luas, terus jalan-jalan yang banyak yang Allah berikan kepada kita. Ini iblis. Bagaimana seorang hamba yang beriman? Terlebih lagi apa? Orang kafir, orang musyrik. Fa idza raqibu fil fulki da'allah mukhlishina lahuddin. Orang kafir musyrik tatkala mereka itu mengarungi bahtera di samudra sana, di ombang-ambing gelombang, fa idza raqibu fil fulki da'allah mukhlishina lahuddin. Mereka berdoa kepada Allah dengan keadaan ikhlas, maka apa? Allah tolong mereka. Bagaimana seorang muslim yang bertakwa, yang beramal soleh, yang bangun malam lagi, di sepertiga malam ia bersimpuh di hadapan Allah, sholat tahajud, bersimpuh dengan nada yang lirih. Tatkala semua orang tidur, bagaimana orang model yang seperti ini tidak Allah kabulkan doanya? Sedangkan dia yakin di sepertiga malam terakhir itu Allah itu apa? Turun. Allah turun di sepertiga malam terakhir. Rasulullah mengabarkan, yanjilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala fi sulusil akhir. Allah Subhanahu wa ta'ala itu turun di sepertiga malam terakhir. Ada orang yang bangun di sepertiga malam terakhir mengharap pertemuan dengan Allah, masa Allah tidak kabulkan doanya? Sedangkan Allah sudah menjamin,
Man sa'alani, barang siapa ada yang meminta kepada aku, kata Allah, fa'uti su'alahu, aku akan beri permintaannya. Man yastaghfiruni, barang siapa yang beristighfar, minta ampun pada sepertiga malam terakhir, maka Allah akan mengampuninya. Maka apakah ada faktor atau sebab yang membuat kita itu lalai untuk berdoa? Maka adakah hal yang menghalangi kita untuk berhusnudzon tatkala kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala? Ma'asyiral muslimin, maka tatkala kita berdoa, husnudzonlah, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada tempat yang kedua yang kita perlu berhusnudzon, berprasangka baik, yaitu tatkala tadi bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah menjadi suratan takdir bagi kita semua. Sudah menjadi sunatullah bagi manusia ini. Kullu bani Adam khata' wa khairu khata'in at-tawwabun. Kita ini orang yang banyak dosa. Tidak ada jalan yang lain bagi orang yang berdosa ini kecuali at-tawwabun. Tawwabun banyak apa? Bertobat. Jadi orang salah ya tobat, salah ya tobat. Ini yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita salah dalam posisi nol, sudah masya Allah, sudah hampir putus asa, jangan pernah kita lupakan pintu Allah Subhanahu wa taala, kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengarkanlah sebuah ayat, alam ya'lamu annallaha huwa yaqbalu taubata an ibadihi. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menerima taubat hamba-hambanya. Wa ya'khudhu shadaqat, dan dialah yang maha menerima amalan-amalan ibadah hambanya berupa sedekah-sedekah mereka. Wa annallaha, dialah Allah, huwa tawwabur rahim, dialah yang maha tawwab, yang mau menerima hambanya kapanpun hamba itu berdosa, selama masih sah taubatnya, ya Allah apa? Allah terima taubatnya. Dialah Ar-Rahim, yang memberikan hidayah kepada hamba-hambanya untuk apa? Untuk bertobat dengan kasih sayangnya. Rahim, kasih sayang bagi Allah, untuk apa? Khusus bagi orang-orang yang beriman dengan hidayahnya. Jadi sebuah hadis yang disampaikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza adnaba abdun danban," apabila seorang itu terjatuh dalam dosanya, kemudian seraya ia berkata, Allahumma gfirli dzambi, ya Allah ampunilah dosa-dosaku ya Allah. Apa jawaban Allah Subhanahu wa taala? Aznaba abdi danban, sungguh hambaku telah terjatuh dalam dosa. Fa'alima anna lahu rabban, namun dia tidak pernah berputus asa, dia masih punya Allah, Rabb, Tuhan, yakfiru dzanban, yang bisa mengampuni dosa-dosa tersebut, wa ya'khudhu bidzanbin, dan mampu membalas dosa-dosa tersebut. Tatkala ia tobat dengan tobat yang nasuha, Allah pun mengampuninya. Kemudian fa'atnaba dzanban akhar, terjatuh lagi dosa lagi, maka Allah tetap berkata seperti tadi, alima abdi anna lahu rabban yakfiru dzanban fayakhudhu bidzanbin. Sesungguhnya hambaku tahu bahwasanya ia memiliki Allah yang mampu mengampuni dosa-dosa dan mampu mengganjar dosa-dosa itu. Setiap dia kali jatuh dalam maksiat, bertobat lagi begitu. Nah, selama itu pula pun Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Jadi jangan pernah kita itu apa? Jangan kita itu pesimis dalam kita itu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengarkanlah ayat Allah Subhanahu wa taala, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim." Katakanlah pada orang-orang yang asrafu ala anfusihim, orang-orang yang sudah melampaui batas mereka. Mereka tidak mengerti hak-haknya Allah Subhanahu wa taala. Mereka sudah terjatuh dalam dosa-dosa mereka. Orang-orang model ini yang berdosa masih Allah seru dengan apa? Qul ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Seruan Allah bagi orang-orang yang berdosa masih disebut hamba. Seruan kasih sayang.
Tidak dikatakan wahai durjana, wahai maksiat, tidak, tapi diseru dengan ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Yakinlah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah akan mengampuni dosa-dosa kita yang begitu banyak. Nah, untuk menghapus dosa yang kita begitu banyak, pada malam hari ini marilah kita pelajari husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulai berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi Malik Ibnu Dinar dilihat oleh sahabatnya Sahal Ibnu Qanam, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala gara-gara husnudzon. Kita menyangka amalan kita itu hanya amalan-amalan badan saja. Tidak. Ada amalan hati yang menjadi ruhnya ibadah yang bisa mengangkat mengangkat derajat kita. Kita menilai Abu Bakar mendahului Umar gara-gara apa? Gara-gara amalan zohir. Tidak. Amalan hatilah yang membuat mulianya Abu Bakar dibanding Umar. Kita melihat seafdol-afdolnya tabi'in siapa? Uwais Al-Qarni. Tahu Uwais Al-Qarni? Berapa dia riwayatkan hadis? Punya murid enggak? Tidak punya murid, tidak meriwayatkan hadis. Bukan alim ulama, tapi Allah kabarkan melalui lisannya Rasulullah, afdolu tabi'in Uwais Al-Qarni. Afdolnya tabi'in siapa? Uwais Al-Qarni. Gara-gara apa dia? Husnudzon, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak bisa bertemu dengan nabinya, terhalang, tapi ada ibadah yang ia bisa lakukan dengan berbakti pada orang tuanya. Mungkin dengan ini yang bisa mengangkat derajatnya. Kemudian dia memiliki luka-luka, memiliki bekas penyakit, dia masih husnudzon, Allah akan mengangkat penyakit tersebut dan masih berdoa, ya Allah sisakanlah sedikit dari penyakit tersebut agar aku setiap melihat itu aku bisa berprasangka baik padamu, bisa bersyukur padamu. Itu yang diminta Uwais Al-Qarni sehingga menjadi afdolu tabi'in. Jadi bukan ibadah badaniah saja yang bisa mengangkat kita, namun ibadah hati inilah yang perlu kita tetapkan, yang perlu kita renungkan kembali hadirin sekalian. Sudah selesai. Nah, masih banyak tempat lagi kita untuk berhusnudzon. Ada tatkala kita meninggal, kemudian tatkala kita menerima musibah. Yang penting tadi kaidahnya? Tawakkul fil khair, tawakkul khair minallah. Kita percaya bahwasanya setiap takdir Allah, bahagia, kemudian musibah, dosa, dan apapun yang terjadi pada kita ini adalah sebuah kebaikan. Jangan pernah kita berputus asa dari rahmat Allah. Semuanya ini diciptakan untuk menguji kita semua. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa memperbaiki diri menjadi orang-orang yang berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala hingga kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup majelis kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.